Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzina wa'u quluba ibadihil muttaqina bi nuri kitabihil mubin. Wa ja'alal qur'ana shifa'an lima sudur wa hudan wa rahmatan lil muslimin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din. Amma ba'du. Ila hadratil jamil malaikatul muqarrabin alaihi salatu wassalam wa jamil anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa mursal sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila hadratil nabiyina sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratil ta'ala sakina isyatu al-usul wal awliya wal amin. Aina makan makan al-ahli la wal jihad wa ta'ala ya awliya ta'ala Indonesia wa na'udzu bika min hadratil ta'ala wa murabbiina. Amin ya rabbal alamin. Wa ila awali abadina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masaidina wa ikhwanina wa ashabina wa ila arwahi min jami'ahum kuburina wa kuburina wa kuburina wa kuburina wa kuburina summa ilayya wa ila jami'il hadirin wa hadirat fi hadha al-majlis wa ta'ala bi'ahli wa afiyah wa bisalamati wa barakah wa bisyafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kalau kita akan melakukan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Rahman ya Allah ya Malikal Mulki ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal hidayah wal istiqamata ala syari'atil barra wa tabarrukal lahu wa tabarrukal ya Allah kita ya Allah barzukna kama kita ya Allah. Allahumma alhimna ilman nafi'an bihi al-baraka wa na'udzu bika wa bika Allahumma barakna amina bihi wa tasawwata bil mursalin wa tarhamna salamin ala sayyidil mursalin wa atina Allahumma bi nuril ilmi wa sikatil fahmi wa rahmatil fahmi
warzuqna al-hikmata wa ma'rifata wa ilmi wa sabata bihi wa akhir wa akhirna min dhulumati wahyi wa alimna rahmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Ibu-ibu sekalian jamaah majlis Rekreator Rohaniah Aulia Ustaz Majlis Wisata Rohani Wali Songo Pakutan Songo Langit Riyatus Sa'adid yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam hidup sehat, selamat, sejahtera, bahagia, sukses untuk kita semua, barokah, manfaat di sini buat dunia rahayu satu mati. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tindakan senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Dengan berkat taufik, hidayah, inayah, kudrat dan irodah serta dunia, pada siang hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka khilaful zikri atau zikir. Kita berkumpul untuk bersimpuh sejenak meninggalkan seluruh aktivitas dunia kita untuk semata-mata berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan dan kekuasaannya dengan melaksanakan kebaikan, ngalah barokah, mengkaji firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga dengan wasilah kebaikan kita mengkaji firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan membuka hati dan pikiran kita agar mudah menerima pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nurul hikmah serta pancaran nurul hidayah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sekalian kuat ilahiyah, ilmu laduninya, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas kita sehari-hari dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita di sini wa dunya wal akhirah, serta dikatakan dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya dan telah kita jadikan kita ketika kita kembali pulang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita doakan kepada saudara-saudara kita semuanya yang belum bisa hadir atau tidak bisa hadir untuk bersama kita karena masih ada yang membutuhkan usaha atau pekerjaan yang harus ditemukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan dan melancarkan segala urusan usaha dan pekerjaannya, dimurahkan dan diberkahkan rezekinya, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala keselamatan dan kesehatannya. Dari saudara-saudara yang sakit dari rumah maupun yang sedang dirawat di rumah sakit atau di mana saja mereka berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan penyakitnya hingga tidak
والسارق والسارق
Sesungguhnya Allah
Dia menyiksa mayasau siapa saja yang dia kehendaki waya kefiru dan dia mengampuni liman bagi siapa saja yang dia kehendaki Allah dan Allah ala kulli syai'in atas segala sesuatu qadirun maha kuasa ya ayyuhar rasul wahai rasul layak zulkan janganlah engkau bersedih hati atau berduka cita aladina karena perbuatan orang-orang yusari'una yang bersegera bil kufri dalam kekafiran minaladina yaitu dari orang-orang yang mengatakan amanna kami telah beriman afwahihim dengan mulut-mulutnya walam tu'min dan dia tidak beriman qulubahum hati-hatinya wa minaladina dari orang-orang yang mereka Yahudi sama yang sangat suka mendengar berita-berita bohong sama yang amat suka mendengar liqaumin untuk kaum akhirina yang lain lam yakuka yang tidak datang kepadamu yuharrifuna mereka merubah perkataan mimba'di dari sesudah mawadihi tempat-tempatnya yaquluna mereka berkata in utitum hada jika diberikan ini kepadamu maka ambillah dia wa illam tu'tauhu dan jika kamu tidak diberikan ini fahzaru maka hati-hatilah kamu wa may yuridillahu barang siapa yang Allah menghendaki kesesatannya Falantam melika maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak Minallahi dari siksaan Allah syai'an sedikit pun ulaika mereka itulah aladina orang-orang yuridillahu
sucikan qulubahum hati mereka lahum bagi mereka di dunia khizyun kehinaan walahum dan bagi mereka fil akhirati di akhirat ada siksaan alimun yang besar. Sadaqallahul azim. Maha Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Demikianlah tabarukan kita firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim surat Al-Maidah juz 6 ayat 38 sampai dengan ayat 41 yang baru saja kita baca bersama-sama dan telah kita ketahui maknanya lapan demi lapan. Semoga dengan wasilah usaha ikhtiar kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita sekalian mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Untuk itu mari kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan wadahnya, hati dan pikiran kita dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian mampu menerima pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nur hikmah serta pancaran nur hidayah itu ke dalam kalbu dan pikiran kita masing-masing sehingga wahyu Allah yang mulia ini tertangkap di lubuk hati kita yang paling dalam dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang hamilul Quran ahlullah, menjadi orang-orang yang direkso, diramut, diupeni, diurusi, dijaga dan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Qaul ya rabbal alamin. Kembali ke ayat 38. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim bahwa adabul qaul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kataba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Wasariqu pencuri laki-laki dan pencuri laki-laki. Artinya pencurinya itu laki-laki. Wasariqatu dan pencuri perempuan. Artinya pencurinya adalah perempuan. Bedanya cuma ditambah tak, tambah itu dasar itu berarti perempuan. Enggak ada laki-laki. Tak maka potonglah aydiyahuma tangan keduanya, tangan yang laki-laki, tangan yang perempuan. Keduanya itu artinya ya kalau pencurinya perempuan ya dipotong tangannya, pencurinya laki-laki tetap juga dipotong tangannya.
jazaan sebagai balas hukum bima kasaba terhadap apa-apa yang dia kerjakan, dia perbuat, dia usahakan sama kasaba itu. Nakalan juga sebagai pelajaran siksaan minallahi dari Allah. Wallahu dan Allah azizun maha perkasa, hakimun maha bijaksana. Paham ya? Paham? Apa? Potong tangannya yang lain. Siapa ini? Pencuri laki-laki perempuan. Di dalam Islam, hukum Allah. Kalau ada orang mencuri, yang mencuri itu ya orang korupsi ya. Nolong, mutil, mentrik, itu sama ya. Istilahnya aja mereka. Itu hukumnya sebetulnya harus dipotong tangannya. Kalau di Indonesia ini diterapkan orang nggak wani korupsi. Iya. Nggak bisa lagi. Ya ini buntu. Kelihatannya sadis ya. Kelihatannya kejam ya. Itu kalau mau dinalar itu kalau ini dipraktekkan ya akan menimbulkan efek jelas. Kalau saya mau dipotong untung nggak ya? Nggak saya tahu untung. Tahuan semua orang tahu. Nah, kalau seandainya nggak dihukum juga di dunia kan nanti dihukum oleh Allah ya. Artinya, yang menurut hadis ada mengorbankan satu orang, tapi menyelamatkan banyak orang. Subhanallah Taala. Namun kan ada dari kaum miskin orang bisa dari utang, dari utang. Iya. Apa yang membeli dia yang mau? Ya itu. Menyelamatkan rakyat. Habisnya Pak. Ya. Habisnya kocok. Nah itu ya. Tapi kan tidak begitu. Ada yang korupsi. Kita ini negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasarnya bukan negara Islam tapi Pancasila. Undang-undangnya juga undang-undang dasar 45. Kita ada bineka tunggal ika. Cuman memang mayoritas penduduknya Islam. Yang baru ya, ayam minyak ini cuma tanam-tanamnya masih mau mencuri lagi nah, itu sebagai jajan itu balasannya orang yang mencuri yang masih bima kasaba terhadap apa yang dia usahakan, terhadap apa yang dia lakukan. Balasannya itu sebetulnya minallah, bukan nakalan, pelajaran buat kita pelajaran. Ya. Kemudian siksaan juga dari Allah. Kita bisa nggak menerapkan itu? Bisa. Kalau kita beriman. Beriman kepada siapa? Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat. Kalau kita beriman sama Allah, kita pasti yakin kalau Allah menyaksikan apa yang kita perbuat.
baik yang perasaan maupun sembunyi, yang lahir maupun yang itu kan orang beriman itu yakin walaupun orang nggak lihat kan kalau pasti ya. Terus yakin adanya malaikat. Kita mungkin percaya di dalam diri kita ada malaikat yang ngawasi. Namanya malaikat apa? Oke. Kita beriman, kemudian beriman kepada kita. Al-Quran. Nah, sekarang Al-Quran menyatakan bahwa di dalam Al-Quran hukum orang yang mencuri dipotong tangan. Bisa nggak dipraktekkan? Bisa seharusnya di sini. Saya caranya praktekkan gimana? Yang dipanggil ada enggak? Begini sebenarnya itu sulit ya. Katanya gampang, kita beriman dengan Al-Quran. Dan kita sudah baca. Kalau sudah tahu hukum Allah itu kalau orang mencuri dipotong tangannya, ya udah jangan mencuri kalau kamu dipotong tangannya. Aman nggak? Aman. Jadi setiap orang mau mencuri ingat nanti kalau mencuri dipotong Tangannya. nggak bakal mencuri karena Beriman. masalah kita iman apa tidak ini loh. Ya itu masalahnya iman apa tidak kan gitu. Udah ya, paham ya? Oke, lanjut ya. Allah Ta'ala hakim maha perkasa, maha bijak. Ayat selanjutnya. Paman taba bimbak judul mihi fa'aslaha, la'aslaha, fa'inawaya, fa'inawaya, tapi Allah kan juga tidak sesat di situ. Paman taba, maka barang siapa yang mau bertobat mimba didulmihi sesudah berbuat kedoliman. Barang siapa yang mau bertobat sesudah melaksanakan kedolimannya, kerjaannya syarikat, jalan kembali, meninggalkan kerjaan mencuri, dia tobat. Wa aslah amalan dan dia mau memperbaiki amalnya. Kalau bisa, kalau bermasa sudah dia tobat dan berusaha memperbaiki diri. Gitu ya. Fa'inna Allah, maka sesungguhnya Allah yatubu alaihi menerima taubat. Kenapa? Inna Allah, karena sesungguhnya Allah Ghafurun itu maha pengampun, Rahimul maha penyayang. Taubat aja kalau saja. Kasih kesempatan. Allah akan mengampuni masa manusia tidak. Begitu. Paham ya? Kita lanjut. Alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ardi yu'adzibu man yasha wa yaghfiru liman yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Ada alam ta'lam. Tidakkah kamu mengetahui? Oke, udah. Ibu sekalian, tidakkah ibu mengetahui apa? Nah, gini ya. An-Nawaha, bahwa sesungguhnya Allah lahu kepunyaannya, miliknya. Apa yang miliknya Allah? Benar-benar milik Allah. Mulku samawati, kerajaan langit, wal ardi dan bumi. Apa? Semua milik Allah, yang di langit dan yang di bumi. Kerajaan di langit, kerajaan di bumi, semua milik Allah. Oh, milik Allah. Kita numpang Suka-suka Allah. ada nggak di dunia yang memiliki kerajaan? Nggak ada. Kerajaan langit milik Allah, kerajaan bumi milik Allah. kalau kerajaan langit, kerajaan bumi, kekuasaan langit, kekuasaan bumi ini milik Allah. Baiklah, Allah bebas kok. Pertama bebas, pertama itu kerajaan dikasih gubernur boleh nggak? Boleh. Bunga-bunga dia. Itu kekuasaan diberikan kepada Bu Heni boleh nggak? Boleh. Ada yang bisa ngalahin? Nggak ada. Kalau Allah yang ngasih, kenapa nggak?
sesuatu maka menurut saya yang ada yang bisa mengalami artinya udah dititipin umur nih kekuasaanmu buat kamu yang kuasa sekarang itu dicabut sama Allah umur saya cabut dari kebun ini bisa nggak? Bisa. Kehendak siapa? Allah. Karena selengean. Dia yang punya. Makanya berdasarkan ini, tahu nanti di ayat lain ada yang begini. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Apa kata Allah? Kul. Kalau kamu yakin kerajaan langit milik Allah, kerajaan bumi milik Allah, kekuasaan di langit milik Allah, kekuasaan di bumi milik Allah. Kul, katakan sekarang. Allahumma ya Allah. Kan kayak itu ada. Allahumma ya Allah. Malikal mulki. Malikal mulki. Pemilik kerajaan. Allah itu pemilik kerajaan yang di mana? Langit dan kerajaan yang di bumi. Allahumma malikal mulki ya Allah, pemilik kerajaan, pemilik kekuasaan. Tu'til mulka man tasha, engkau berikan kerajaan, engkau berikan kekuasaan itu man tasha kepada siapa saja yang engkau kehendaki. Laki siapapun itu bukan kekuasaan dia, tapi kekuasaan Allah diberikan. Untuk ilmu sama, bahkan di ilmu kami mentasa dan engkau pun mencabut, menggulingkan kekuasaan kerajaan dari siapa saja yang kehendaki. Tak bisa. Allah yang menghendaki. Ilmu manusia pada ilmu kita. Waktu instrumen tasa dan engkau muliakan. Nah, waktu instrumen tasa dan engkau muliakan siapa saja yang kau mendaki. Waktu ilmu tasa dan engkau hinakan siapa saja yang kau mendaki. Kalau orang dimuliakan oleh Allah, ya walaupun tadinya orang brengsek 4 tahun kamu Allah angkat jadi orang mulia. Tapi kalau Allah hinakan walaupun punya jabatan tinggi dihina-hina kok nanti surat ini juga ada kan? Ada. Ada. Berarti cuma sahabat dulu. Gaji kalau soal di tanganmu lah segala apa? Kenapa? Innaka ngakuli sesungguhnya kok maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi dari hal petunjuk ini kita nggak usah bingung. Siapa yang penguasa? Penguasa di langit dan di bumi itu Allah akan berikan kekuasaannya itu kepada siapa yang dikehendaki dan Allah akan mencabut kembali kekuasaannya dari siapa saja yang dikehendaki. Asik nggak? Masih bingung? Ya. Ya nanti. Bukan sekarang belum tahu mau dikasih sama siapa kekuasaan Allah. Udah ada yang tahu? Belum kan? Masih nanti itu belum tentu. Bisa jadi, bisa Tidak. sekarang cuma calon bisa jadi, Bisa enggak. jadinya nanti. Tapi kan udah nanti langsung umum bebas rahasia dong. Kalau sama nanya, kamu ngobrol sama rahasia dong. Luber kan. Yang pasti siapa yang jadi itu bisa Allah. Karena Allah yang menghendaki.
Ngapain begitu? Ya, Ribut-ribut. ada orang tiba-tiba baik sama tangan. Ambil. Kasih sembah. Loh. Ada sih minyak goreng. Gratis. Kamu ini kamu datang ke rumah. Kasih ribut. Loh, itu dah. Terus. Suka kita kan nggak minta. Iya. Tanya bukan begitu. Kasih kaos. Ini pakai. Oh ini baru pakai begitu. Jadinya kan belum tentu jadinya. Juga dibelain mati-mati ya, dibelain berantem sama tetangga, dibelain pada nggak mau ngatur tuh gara-gara beda Pendapat. kalau dia jadi sampai jadi apa? Rakyat. Begini. Kalau berantem terus mati masuk di taman makam pahlawan, tapi dapat ucapan turut berduka Cita. yang akur, yang rukun, damai. Kita lagi pesta demokrasi seneng-senengan, jangan pada kecucu, pada kekutu itu kan hanya gara-gara beda bendera. Ya, kita dukung yang jadi pilihannya. Kapan? Nanti, belum tahu kan? Nanti. Kekuasaan diberikan kepada siapa? Iya, ya. Ini enak nih pelajaran ini. Jadi makanya pakai inna itu. Enaknya ya dari itu. Ya. Alam taklam, analog. Tidakkah kamu tahu? Sekarang yang baca kan kita. Jadi kalau tidakkah ibu-ibu tahu? Gitu kan alam taklam itu. Tidakkah kamu tahu? Analog. Sebenar-benar sesungguhnya Allah itu lahu yang memiliki kepunyaannya mulku sama mati. Kerajaan langit itu kepunyaannya, benar-benar bahwa kerajaan langit itu milik Allah, kerajaan yang di bumi juga milik Allah, kekuasaan di langit milik Allah, kekuasaan di bumi juga milik Allah. Karena dia miliknya, mau dikasih siapa boleh-boleh aja dong. Iya. Nggak ada yang bisa larang. Kamu Allah yang punya mah. Semua kehidupan kita terlepas dari kodrat dari rodatnya. Makanya Allah punya kodrat, Allah juga punya irodah juga. Punya kekuasaan, punya kehendak Allah. Walaupun prosesnya memang melalui hambanya. Tapi nanti Allah yang mengutek-utek hati manusia. Makanya yang mukhalifal dulu sapi kolfi alat. Karena ada doa itu. Baik dalam menambah hati manusia, tetapkanlah hati kamu akan dulu. Sekarang oke, belum tentu nanti mah. Kalau di dalam dikutik, wah ini aja deh, gitu tiba-tiba berubah pikiran. Nanti itu masih mungkin nggak berubah pikiran? Masih. Jangan pada ribut, santai aja ya. Alhamdulillah kita mau pegang demokrasi. Ini enggak milik, jangan boleh coba. Ngobrol siapa? Dong. Kalau masalah itu nanti langsung aja dilaksanakan secara umum, bebas mau ngobrol sama mana dan rahasia. Dibongkar-bongkar. Aku ini Gitu kan aman ya. Tidak jadi kebetulan aja. Nah, karena kekuasaan di langit, kekuasaan di bumi, kerajaan di langit, kerajaan di bumi, makanya Allah itu al-Malik, Malikin. Sebenarnya semua manusia di dunia ya, karena dia, makanya adibu mayasa, Allah itu kuasa menyiksa siapa saja yang dikehendaki. Siapapun kalau mau seksa, tidak peduli dia siapa, mana siapa kan dia. Kalau mau seksa, dia yang kekuasaan milik. Dia punya mayasa, dan Allah punya kuasa mengampuni siapa saja yang dikehendaki.
Ya kita mau hidup gini kalau mau mengampuni mau apa? Bisa kita melarang, ada kekuatan. Bumi dia menyiksa siapa yang kendaki, dia juga kuasa mengampuni siapa saja ya. Kalau Allah mengampuni, kalau Allah mengampuni apa? Nah, itu kan semua ada dalam kekuasaan Allah. Wallahu ala kulli dan Allah terhadap segala sesuatu dia maha kuasa, kekuasaannya mutlak. Oh Allah. Satu lagi ya, enak. Selesaikan ya. Tapi paham ya? Sudah yang paling paham kok. Paham kok. Ya. Ya Rasulullah alladzina yusari'una fil kufri minal ladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum wa minal ladzina hadu sama'una lil kadhibi sama'una liqawmin lam yahtuka yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadih yaquluna hadza fahduhu wa in lam tu'tahu fahdaru wa man yu'tahu falan tamlika lahu min Allahi syai'an ulaika alladziina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Ya ayyuhar rasul. Oh ya Rasul ini yang dipanggil Rasul. Wahai Rasul. Layak suka, janganlah engkau bersedih hati, janganlah engkau berduka cita. Alladzina terhadap orang-orang yusari'una yang mereka segera, mereka cepat-cepat di dalam kekufuran. Janganlah kamu rasa sedih, janganlah kamu berduka cita menghadapi orang-orang yang tiba-tiba dia kufur. Tadinya itu tiba-tiba dia balik kufur gitu ya. Siapa mereka itu yang tiba-tiba dia segera kufur? Alladzina yaitu orang-orang qalu yang mereka mengatakan amanah. Dia mengatakan beriman bi afwahihim hanya dengan mulutnya mereka. Balam tu'min qulubuhum tapi hatinya tidak beriman. Ada nggak beriman? Ada. Mulutnya aku beriman padahal hatinya ragu. Siapa tuh? Skripsinya tinggal dirampungkan nanti diwisuda jadi orang terima. Tuh, kalau saya menuduh sampai yang kafir kan saya yang kafir malah. Ibu itu kok kafir? Padahal saya melihat saya juga belum beriman. Kafir. Nah, supaya tahu saya ini beriman cuma mulutnya aja masalah hatinya. Nah, itu di Al-Quran ya, surat Al-Baqarah, surat Al-Umar itu mesti ada ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu bla bla bla. Ya ayyuhalladzina amanu bla bla. Gitu ya. Nah, nanti ketika baca ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya orang yang beriman
wajibkan anak kamu puasa. Bagaimana Allah wajibkan puasa itu kepada orang dahulu agar kamu beriman, agar kamu bertakwa. Kan kita baca itu. Nah, kemarin puasanya apa? Alhamdulillah bermakna beriman. Lupa. Yang kemarin lupa 11 hari belum dibayar. Oh, rada iman puasanya enggak lapor. Mereka ditambah sedikit malam berarti belum. Tidak kan itu. Maka ya ayyuhalladzina amanu taqullaha bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benarnya. Dipikir saya termasuk benar bertakwa itu ada bertakwa takwa itu ada itu berarti belum. Ya, gampang nggak? Ya, kalau membantah. Nanti baca sendiri aja di kamar. Nanti kalau mau ngeyel di kamar itu. Loh, mau ngeyel sama siapa? Kan apa yang bilang begitu? Ya, udah selesai, udah dapat berapa ayat? Hah? Belum kemarin. Kan saya belum tahu. Waktunya sampai akhir. Mumpung masih ada waktu. Mumpung masih diberi kesempatan apa? Itu. Oh, perbaikinya gimana? Nah, bagi yang sudah tambahin cari ya ayuhan nas. Karena apa? Yang beriman mestinya manusia. Nah, kita cari saya ini manusia bener apa enggak ya? Ya ayuhan nas, wahai manusia, bla bla bla. Oh, berarti saya cocok, berarti saya manusia. Kan gitu ya. Begitu aja jadi jadi benar. Ayo kita buka buku awal tahun, akhir tahun kan kalau kita tutup buku kita buka buku ya. Untuk diri sendiri mau gitu. Nah, nanti di awal tahun kita mempunyai langkah baru sesuai dengan petunjuk yang kita buka di akhir tahun. Jadi tahun depan kita menjadi lebih baik oleh dulu, lebih sukses apa lebih terpuruk? Sukses. Karena kita sudah tahun ini saya rugi 2024 baru untung, enggak? Tapi kan langkahnya harus ngikutin. Ini yang bikin rugi nih. Nah, yang rugi ini yang kita kejar. Ini kan kita untung di sini. Ini rugi. Hidup itu kebanyakan ruginya daripada untung. Pengen nutup kerugiannya apa keuntungannya dirugiin sekalian? Yang rugi biar jadi untung. Paham ya? Buat siapa? Sendiri aja di rumah. Ya. Kalau nggak sempat baca ayatnya kesuwen, langsung artinya aja. Wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia, nggak banyak. Ya Yohanes paling banyak 20. Kalau yang di awal kayaknya paling 14. Ya Yohanes mana itu sekitar 89 ayat. Kalau 30 juz kan lama. Wah, akhir tahun pengetahuan Quran 30 juz lama ya kan? Kalau sama artinya. Cuma 89 yang jadi amanu, yang jadi batas antara 14 sampai 20. Dikit ya? Langsung jam selesai baca. Dan kita sudah tahu siapa diri kita kan? Dengan baca itu kita tahu diri kita. Termasuk orang yang beruntung saya rugi. Ya udah enggak? Ya, kalau seandainya mau ngeyel, kalau mau bantah, jangan. Yang penting itu. Ya. Jadi ada orang yang beriman itu cuma lesannya doang, tapi hatinya belum beriman. Ya, Bangina Latina hati dan juga orang-orang yang sama guna yang lajibi. Dan itu senang, sangat amat mendengarkan bohongan. Senangnya itu yang bohongan. Patamur karena sesuatu yang tidak pasti belum tentu.
Malah yang pokok yang nggak pokok dikejar ke yang sementara diusahakan tunggu-tunggu, yang kekal abadi di AB. Berarti kehidupannya hakiki. Sama una tadi. Sama una di kaum min apa ini? Tapi tahun-tahun yang lain daripada kalangan Yahudi dan lam ya'tuka yang tidak datang kepada kemudian yuharifuna kalimat biasanya suka ubah-ubah kalimat berubah-ubah demi kepentingan bukan apa adanya tapi ada itu yang kadang-kadang bikin kecewa bukan dua kaki ya tapi ada apanya kan apa adanya apa ada apanya jangan lupa ya nanti gitu kan ada apanya apa adanya nah, makanya kalau nggak kecewa yang dulu tuh ada yang nyumbang karpet karpetnya tidak diambil lagi ya. Karena apa? Jadi kecewa kan? Nah, iya karena tadinya waktu ngasih ada apa adanya terus pakai dalil-dalil barang pakai dalil diubah karena apa adanya yang kira-kira bisa menguntungkan ya pakai dan jasa nggak menguntungkan ya ayatnya nggak dipakai dari tempat-tempat yang sebenarnya jadi tidak masalah bagaimana mestinya ya puluhan mereka suka mengatakan apa sirkut itu mereka sudah didatangkan kepada ini ambil aja baik langsung tahu dan jika ada datang kepada tempat baru kamu kasih hasil ya kita selalu menerima itu ada orang itu mengumpulkan kamu dan tidak dipakai wa man yuridillahu fitnatahu untuk kesesatannya dari fitnah itu juga termasuk kesesatan fitnah tahu itu kan fitnahnya fitnah itu dimana kesesatan idlalahu menyesatkannya barang siapa yang Allah menghendaki mereka itu menjadi orang yang besar malam tamliku lagu maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak bagiannya kalau oleh ditetapkan oleh Allah susah menolaknya ya, kita memberi petunjuk juga sulit maya tinggal para mudilalah bahwa itu para dia orang yang tidak menjaga orang itu nggak akan bisa menyesatkan kalau nggak sesat ya orang nggak bisa memberi betul susah karena mereka minawai saya sedikit pun kenapa mereka itulah aladina orang-orang lam yuridillahu yang Allah tidak menghendaki ayu tahhira untuk mensucikan qulubuhum hati mereka orang-orang itu hatinya tertutup hatinya kotor dengan kotoran dan Allah nggak berkehendak untuk membersihkan aslinya kita bisa nggak sih mensucikan diri nggak bisa mensucikan diri kalau kita bawa kemana-mana kotoran yang keluar dari mata kita kotoran bloko di kampung kayak bloko kalau di sini belek yang keluar dari hidung ya begitu dari kupingnya itu bagaimana Allah lah yang maha suci yang bisa mensucikan kita kalau Allah nggak menghendaki kita disucikan hati kita ya udah harus terus saja orang yang begitu itu lagu untuk mereka itu di dunianya isyur dihinakan Allah dihinakan oleh Allah itu dunianya walahum dan bagi mereka fil akhirati nanti di akhirat ada nazim akan mendapat siksa yang sangat besar sangat berat itu banyak
Iman itu kan, iman itu bukan cuma di mulut, tapi juga tulus ke dalam hati. Makanya iman itu urusan karena iman itu gampang diucapkan, ya kan? Gampang loh. Kita cari betul, betul yang benar dari yang maha benar gitu. Kalau itu memang prasangka manusia itu, makanya dulu ya, waktu masih di surat Al-Baqarah kan ada waminan nasi mayakulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Waminan nasi, dan dari sebagian manusia ini mayakulu, ada orang yang berkata amanna billah, kalau ini beriman wa yaumil akhir, dan saya juga beriman kepada akhirat. Wa ma hum bimu'minin, tapi mereka tidak termasuk orang beriman. Imannya cuma iman kepada akhir, tapi hidupnya melupakan akhir. Padahal akhirat itu baru lakamina itu lebih baik daripada yang mulai. Tapi malah mengabaikan kehidupan akhirat. Jadi cuma di mulut. Jadi orang-orang yang imannya cuma di mulut, tapi tidak beriman di dalam hatinya, gitu. Ini dari kategori. Akhirnya pekerjaannya apa? Suka bohong kan? Bohongan yang dilakukan. Akhirnya apa? Kenapa mereka begitu? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yaqdauna ila anfusahum wa ma yashurun. Mereka lakukan itu yukhadi'una Allah. Mereka ingin membohongi Allah. Ada yang dibohongi apalagi jenengan. Tiba-tiba jadi soleh, tiba-tiba jadi solehah, gitu ya. Allah kok dibohongin dengan gaya gitu. Tiba-tiba baik banget gitu. Yang sebelumnya boro-boro. Senyum juga enggak. Didatengin juga susah, diundang aja susah datang. Tiba-tiba mau datang dirinya. Jangan banyak. Kenapa? Yukhadi'u. Mereka tidak menipu gaya Allah sama ibu itu malah disampaikan. Waladina amanu, orang beriman gampang. Pakai baju koko, pakai sorban, pakai tidak bawain aja sembako sama duit 2 juta. Mana percaya kita?